Warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Syuraiha Zain dari Prodi KPI kelas B dengan NIM 23384402242. Baik, di Syurai Review kali ini saya akan menyampaikan review materi saya yang berjudul Sumber Hukum Al-Sunnah sebagai Hujjah. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Al-Sunnah menurut ulama ahli usul fiqh adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum syara. Sedangkan menurut Ad-Dahlawi, sunnah itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu sunnah masyru'iyah dan sunnah ghairu masyru'iyah. Sunnah masyru'iyah adalah segala sunnah yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum syara. Sedangkan ghairu masyru'iyah adalah sunnah yang tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum syara. Lalu kita berlanjut kepada kedudukan al-sunnah dalam hukum Islam. Kedudukan al-sunnah dalam hukum Islam yaitu menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, dilanjutkan dengan ijma' dan qiyas. Sedangkan fungsi al-sunnah terhadap Al-Quran sendiri itu ada 4, yaitu bayan at-takrir, at-tafsir, bayan an-naskhi, dan bayan at-tasyri'. Nah, sedangkan perbedaan sunnah, hadis, dan khabar itu, sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah tapi lebih condong kepada perbuatan beliau. Kalau hadis itu lebih condong kepada isi redaksi dari hadis tersebut. Sedangkan kalau khabar itu adalah sesuatu yang tidak datang dari Rasulullah SAW. Khabar ini bisa jadi datang dari sahabat maupun tabi'in. Lalu tentang dalalah qat'iyah dan tadiyah. Qat'i itu adalah sesuatu yang pasti, sedangkan dhonni adalah sesuatu yang tidak pasti atau tidak jelas. Qat'i dan dhonni itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu bisa ditinjau dari segi wurudnya atau kebenaran sumber, dan dari dalalahnya atau maknaannya. Kalau dilihat dari segi wurudnya ada dua, yaitu qat'i al-wurud dan dhonni al-wurud. Kalau qat'i al-wurud itu adalah hadis atau sunnah yang sudah pasti kebenaran sumbernya, seperti hadis mutawatir, yang mana hadis mutawatir itu dari segi periwayatannya itu berkelanjutan. Sedangkan kalau dhonni al-wurud itu bisa dikatakan sebagai hadis ahad atau hadis yang periwayatannya tidak sampai kepada tahap mutawatir. Nah, itu bisa dikatakan sebagai dhonni al-wurud. Lalu dari segi dalalahnya atau maknaannya itu ada dua juga, yaitu dalalah qat'iyah dan dalalah dhonniyah. Kalau dalalah qat'iyah adalah hadis yang dari segi pemaknaannya itu hanya punya satu makna, tidak ada makna lain. Sedangkan kalau dalalah dhonniyah itu bisa jadi terdiri dari dua makna atau lebih, sehingga perlu ditakwil ataupun perlu penjelasan lebih lanjut terkait makna dari dalalah dhonniyah ini. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.